Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Semoga kalian senantiasa ceria, sehat selalu, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa dengan Bapak Hamid di kelas 5 ini untuk memberikan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak perlu Bapak sampaikan kepada kalian bahwa ingat tetap di rumah, jaga kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak, ikuti peraturan kesehatan, ya. Karena dan kita berharap kepada Allah semoga virus corona oleh Allah cepat diangkat dan dilenyapkan dari bumi Indonesia khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, perhatikan anak-anak di sini. Kita membaca isti'adzah dulu, basmalah dan berdoa sebelum belajar dengan khusyuk. Kita membaca isti'adzah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa, ikuti Bapak Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita membaca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, umur yang panjang barokah, rezeki yang halal melimpah sehingga bisa berzakat, berinfak, bersedekah, berhaji dan umrah. Kita baca Fatihah bersama-sama ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya anak-anak, baca setiap instruksi dengan cermat dan teliti. Dan apabila kalian memegang Quran atau membaca Al-Quran, wudhu terlebih dahulu. Silakan wudhu terlebih dahulu. Kerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru. Dan nanti di akhir pembelajaran kita membaca hamdalah dan doa setelah belajar. Pelajaran kita hari ini adalah surat At-Tin. Pada pelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan pembelajaran kita diharapkan kalian dapat membaca surat At-Tin dengan tartil, kemudian menunjukkan hafalan dan hafal surat At-Tin, kemudian mengetahui makna surat At-Tin dengan benar, dan mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. Kemudian kalian juga menulis kalimat-kalimat dalam surat At-Tin mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Di samping kalian harus hafal, kalian menulis surat At-Tin ayat 1 sampai 8 bersama dengan artinya. Yang terakhir, kita harus memiliki perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. Apa itu untuk implementasi? Yuk kita pelajari dulu istilah-istilah yang akan kita lalui setelah ini. Oleh sebab itu, untuk lebih memahamkan kalian terhadap kata-kata atau istilah-istilah yang ada, ini Bapak sediakan. Yang pertama yaitu mukjizat.
Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah perkara yang luar biasa atau kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya. Untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Apa itu risalah? Risalah itu adalah berarti pesan atau tugas kerasulan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang dibawa oleh Rasulullah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada umatnya atau umat manusia. Kemudian tadi disebutkan implementasi. Implementasi itu apa? Implementasi itu adalah merupakan suatu penerapan atau juga disebut tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana yang telah disusun, dibuat dengan cermat serta terperinci sebelumnya. Jadi setelah kita mempelajari surat Yatin, kita harus mewujudkan atau mengimplementasikan apa yang kita pelajari dari materi Quran surat Yatin. Anak-anakku sekalian, mari kita membaca surat Yatin. Ini surat Yatin dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bacalah ini berulang-ulang anak-anak sampai kalian hafal. Pun juga bukan cuma bisa membaca atau menghafal ayatnya, kalian harus mengerti apa yang dimaksud dalam ayat-ayat ini. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Yuk kita pelajari maknanya atau terjemahannya. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang adil? Anak-anakku sekalian, ini
ditulis ayat 1 sampai dengan ayat 8 bersama dengan terjemahannya. Setelah itu kalian hafalkan. Cara menghafalkan, kalian jangan membaca ayat selanjutnya sebelum kalian hafal terhadap ayat 1. Selesai hafal ayat 1, kemudian ayat 2, ayat 3, begitu seterusnya. Caranya bagaimana? Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Setelah itu kalian ucapkan ayatnya beserta dengan artinya. 3 kali selesai membaca ayat dengan artinya, diulang lagi, tetapi arti tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak usah dibacakan dengan lisan, tapi cukup dengan hati. Ketika kalian membaca wattini wazzaitun, tanamkan dalam hati kalian, yaitu bersamaan dengan arti setara terjemahannya yang ini. Contohnya, wattini wazzaitun. Dalam hati kalian mengatakan demi buah tin dan buah zaitun. Begitu seterusnya. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Gimana? Tertanam dalam hatinya? Kalau belum, diulang lagi. Wattini wazzaitun. Begitu seterusnya sampai dengan ayat ke-8. Anak-anakku sekalian, kalian tidak rugi membaca Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang sangat beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Artinya Al-Quran ini di samping menjadi bacaan juga menjadi petunjuk bagi kita. Oleh sebab itu anak-anak, jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, petunjuk kita, dan cintai Al-Quran. Ketika kalian mencintai Al-Quran, maka Al-Quran itu juga akan tertanam dalam jiwa kita. Ingat, satu huruf yang kalian baca, 10 pahala yang Allah sediakan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, Allah menyediakan bagi satu huruf itu 10 kebaikan. Yang 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dari satu huruf itu oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf alif. Contohnya alif, baca huruf Al-Quran. Dengan niat membaca Al-Quran, maka pahala kita 10. Yasin, pahala kita berapa? Nah, itu kita tinggal menghitung. Yang penting kita paham bahwa yang disediakan oleh Allah keistimewaan yang luar biasa. Dan juga orang yang membaca Al-Quran itu oleh Allah diistimewakan dan termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian, man ta'allama Al-Quran, adalah orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Oleh sebab itu, walaupun kalian diperintahkan oleh Pak Guru untuk menghafal surat At-Tin ini, bukan menjadikan kalian itu jenuh dengan hafalan Al-Quran, tapi jadikan ini kebahagiaan oleh kalian. Maka kalau dijadikan kebahagiaan, kalian akan mendapatkan keistimewaan dengan perantara wasilah membaca Al-Quran. Mungkin sampai di sini dulu anak-anak. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Kita akhiri dengan membaca doa. Ikuti Bapak Hamid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahhil lana al-kutuba kullaha. Allahumma sahhil lana al-kutuba kullaha. Allahumma sahhil lana al-kutuba kullaha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya anak-anak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian, Bapak Ibu kalian, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Jangan lupa belajar terus. Belajar terus, belajar terus. Dengan belajar terus kalian akan istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.